Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang forecasting tahapan keempat setelah kita melakukan identifikasi, kemudian estimasi parameter, diagnostik model, dan yang terakhir setelah diperoleh model terbaik kita lakukan forecasting, peramalan atau prediksi berdasarkan model deret waktu yang telah diperoleh sebelumnya. Jadi kalau ada T deret waktu, kita akan melakukan peramalan pada T plus L atau L periode berikutnya. Jadi salah satu tujuan dalam pemodelan deret waktu yaitu melakukan peramalan atau forecast atau memprediksi data deret waktu di masa yang akan datang berdasarkan model deret waktu yang telah diperoleh. Dan metode yang digunakan dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat error peramalan. Yang akan kita pelajari nanti forecasting untuk model deterministik, kemudian ARIMA, dan untuk yang stasioner dan yang non stasioner. Pertama kita akan pelajari untuk model deterministik sebagaimana di persamaan 9.21 yaitu YT sama dengan YT plus XT, di mana XT adalah barisan komponen statistik dengan rata-rata 0 diasumsikan white noise dengan ragamnya konstan yaitu sebesar gamma 0. Maka peramalan atau forecast L langkah ke depan dinyatakan sebagai YT dalam kurung L topi, atau kita mungkin bisa tulis YT topi dalam kurung L, itu artinya prediksi L langkah ke depan atau lead time, atau nanti saya sudah juga sebut sebagai L periode ke depan. Itu dinyatakan dalam kurung L sama dengan nilai harapan dari persamaan 9.2.1 yaitu nilai harapan dari mu T plus L plus XT plus L bersyarat Y1, Y2 sampai dengan YT, artinya bersyarat pada T data deret waktu sebelumnya. Kita jabarkan sama dengan nilai harapan mu T plus L bersyarat Y1, Y2 sampai YT, dan plus XT plus L bersyarat Y1, Y2 sampai dengan YT. Kita tahu bahwa nilai harapan dari konstanta itu adalah konstanta itu sendiri, dan nilai harapan dari XTL bersyarat Y1, Y2 sampai YT adalah nilai harapan XT plus L, karena XT tadi adalah white noise. Ya, jadi tidak tergantung pada T data deret waktu, sehingga kita bisa peroleh sama dengan mu T plus L sama dengan plus ekspektasi XT plus L, di mana YT dalam kurung L topi itu sama dengan mu T plus L, karena white noise ya, rata-rata untuk XT plus L nya sama dengan 0. Jadi tinggal YT L dalam kurung L topi itu sama dengan mu T plus L. Kemudian kita akan terapkan pada beberapa model determinama untuk tren linier, yaitu mu T sama dengan beta 0 plus beta 1T. Maka kita bisa beroleh peramalan L langkah ke depan YT dalam kurung L topi sama dengan beta 0 plus beta 1T plus L. Kemudian jika minyak itu adalah model seasonal, yaitu mu T sama dengan mu T plus 12, misal ya mu T plus 12, maka peramalan L langkah ke depan yaitu YT dalam kurung L topi sama dengan mu T plus 12 plus L, atau kita bisa tuliskan sama dengan YT topi P dalam kurung L plus 12, jadi seasonal 12 period. Maka forecast error itu adalah selisih antara observasi dikurangi ramalannya atau prediksinya. Maka YT plus L di minus YT topi L. YT topi L itu sama dengan YT topi L T plus L.
kita masukkan YT plus L itu sama dengan mu T plus L plus XT plus L sebagaimana persamaan sebelumnya. YT topi L itu sama dengan mu T plus L. Kita coret mu T plus L nya tinggal XT plus L, dan kita tahu XT plus L, nilai harapan XT plus L sama dengan 0, dan ini menunjukkan penduga tersebut tak bias. Kemudian untuk ragamnya, ragam YT plus L sama dengan gamma 0, jadi ragamnya adalah konstan. Selanjutnya pada model tren kosin, kita ambil dari model data deret waktu rata-rata temperatur bulanan di chapter 3 halaman 35 yang diperoleh modelnya sebagai berikut. Maka untuk ramalan di mana T sama dengan 1976,41667 akan diperoleh YT topi sebesar 68,3 derajat Fahrenheit. Kemudian kita lanjutkan pada model A5 yang stasioner, yaitu model AR1 dengan min tidak 0, jadi punya intercept. Dalam hal ini adalah mu nya tidak 0, YT minus mu sama dengan pi dalam kurung YT minus 1 minus mu plus YT. Kemudian kita gantikan T dengan T plus 1 atau sebagai peramalan satu langkah ke depan, yaitu YT plus 1 minus mu sama dengan pi YT minus mu plus YT plus 1. Kita hitung harapan bersyarat pada kedua sisi, kita dapatkan nilai harapan YT plus 1 itu adalah YT topi dalam kurung 1, nilai harapan dari konstanta mu adalah mu, dan nilai harapan dari pi YT minus mu itu sama dengan pi ekspektasi YT bersyarat Y1 Y2 sampai YT dikurangi mu, kemudian plus nilai harapan YT plus 1 bersyarat Y1 sampai YT, jadi bersyarat pada T datanya. Diketahui bahwa nilai harapan YT bersyarat Y1 sampai YT adalah YT, dan nilai harapan YT plus 1 bersyarat Y1 sampai YT sama dengan nilai harapan YT plus 1, yaitu sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan sebelumnya, kita peroleh YT topi dalam kurung 1 sama dengan mu plus pi YT minus mu. Secara umum untuk lead time L atau periode waktu ke L ke depan atau peramalan untuk L langkah ke depan, yaitu dengan cara menggantikan T dengan T plus L dan menghitung nilai harapan bersyarat pada kedua sisinya, akan diperoleh YT topi L itu sama dengan mu plus pi YT topi dalam kurung L minus 1 dikurangi mu. Untuk L dengan besar, kemudian dengan iterating backward pada L di bersama 9.37 kita peroleh YT dalam kurung L sama dengan pi YT topi dalam kurung L minus 1 minus mu plus mu. Sementara YT L minus 1 itu kita bisa uraikan menjadi pi YT topi L minus 2 minus mu, dan seterusnya sampai pi pangkat L minus 1 YT topi dalam kurung 1 minus mu plus mu, atau kita bisa tuliskan YT topi T dalam kurung L sama dengan mu plus pi pangkat L YT minus mu. Jadi ini adalah L peramalan L periode ke depan atau lead time L lead time atau L langkah ke depan. Misal untuk model AR1 diketahui pi sama dengan 0,5705, misalkan hasil estimasinya, kemudian mu nya 74,3293, dan dimisalkan data pengamatan terakhir adalah 67, maka peramalan satu periode ke depan atau lead time 1 itu sama dengan YT topi dalam kurung 1 sama dengan 74,3293 itu adalah mu, plus 0,575 adalah pi nya, 67 data terakhir, dan 74,3293 adalah mu. Kita peroleh 70,14793. Kemudian untuk dua periode ke depan kita masukkan
hasil dari satu periode depan sebelumnya, yaitu 70,14793 menggantikan 67 tadi, dan diperoleh hasilnya 71,94,383. Nah, ini cara pertama. Kita bisa juga mendapatkan ramalan menggunakan cara kedua, yaitu dengan cara misalkan untuk 2 periode ke depan atau lead time 2, YT topi 2 itu sama dengan mu plus pi pangkat 2 kali 67 dikurangi mu, data terakhir dikurangi mu nya, jadi diperoleh 71,92823. Ini cara 2. Jadi kita bisa mendapatkan hasil peramalan dengan cara pertama tadi dan dengan cara kedua ini, hasilnya akan sama. Kalau cara pertama langkah per langkah, kalau ini kita gunakan sekali langkah bisa dapatkan hasil ramalannya. Untuk lead time 5 kita peroleh hasil 73,886 sampai periode 10 kita peroleh 74,30253. Dan hasilnya mendekati nilai mu sebesar 74,3293. Jadi untuk yang AR1 stasioner, di mana harga mutlak P-nya kurang dari 1, akan diperoleh ramalan L ke depan itu akan sama dengan mu yang semakin besar. Kemudian kita akan pelajari error peramalan atau forecast satu langkah ke depan dari pesanan 932 dan 936. Kita peroleh error itu selisih antara observasi dengan peramalan. YT plus 1 minus YT topi 1, sementara YT plus 1 itu kita masukkan mu YT minus mu plus YT plus 1, dan YT topi T1 itu sama dengan mu YT minus mu plus mu. Diperoleh hasil sama dengan ET plus 1 dan ragamnya sama dengan sigma E kuadrat atau konstan. Kemudian bagaimana untuk periode ramalan pada periode waktu yang panjang atau lead time yang panjang? Pada model ARP itu dapat dinyatakan dalam model MA tak hingga, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, hubungan antara AR dan MA, yaitu YT sama dengan dapat dinyatakan untuk ARP dapat dinyatakan YT sama dengan YT plus Pi ET minus 1 plus Pi kuadrat ET minus 2 dan seterusnya. Dari bersama 938 dan 93.12 kita bisa peroleh errornya itu selisih antara YT plus L minus mu minus Pi pangkat L YT minus mu. Kemudian YT plus L kita masukkan dari pesanan 9.312, YT juga, maka kita peroleh hasil sebagai berikut. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi pesanan 9.13 ini, atau kita bisa dapat tulis ET dalam kurung L sama dengan ET plus L plus Pi 1 ET plus L minus 1 dan seterusnya sampai Pi L minus 1 Sifat-sifat error peramalan pada periode waktu yang panjang, lead time yang panjang, yaitu tak bias, nilai harapan ETL-nya sama dengan 0, dan ragam error meningkat dengan semakin meningkatnya lead L, atau semakin panjang periode peramalannya, ragam errornya akan semakin meningkat, sebagaimana di 9.315. Itu untuk ARP. Spesifik untuk AR1 kita masukkan var ET sama dengan sigma E kuadrat 1 minus Pi pangkat 2L per 1 minus Pi kuadrat, dan untuk periode waktu yang panjang kita bisa peroleh mendekati sigma E kuadrat per 1 minus Pi kuadrat. Dan dari persamaan 4.3 halaman 66 kita bisa dapatkan bahwa var ET dalam kurung L itu akan mendekati var YT yang sama dengan gamma 0 untuk T. Model berikutnya yaitu MA1,
dengan rata-rata tidak nol, modelnya sebagai berikut, yaitu sama dengan mu plus et minus theta et minus 1. Kemudian kita gantikan t dengan t plus 1 dan dicari nilai harapan besar pada kedua sisinya, akan diperoleh yt topi dalam kurung 1 sama dengan mu plus p ekspektasi et bersyarat y1 y2 sampai dengan yt. Karena kita tahu nilai harapan dari it sama dengan 0, maka tinggal p minus mu minus theta ekspektasi et bersyarat y1 y2 sampai dengan yt. Dan untuk model yang invertible, yang hanya sifat invertible, maka akan berlaku nilai harapan dari et bersyarat y1 y2 sampai yt adalah et. Dan kita masukkan 93, 19 dan 93 20 menjadi 93 21, yaitu yt topi 1 sama dengan mu minus theta et. Kemudian untuk error forecast satu langkah ke depan, yt plus 1 minus yt topi dalam kurung 1, kita masukkan yt plus 1 tadi, mu plus et plus 1 minus theta et, kemudian yt topi dalam kurung 1 itu sama dengan mu minus theta et. Tinggal kita colek mu dan theta et, tinggal et plus 1. Untuk periode waktu yang panjang, kita bisa dapatkan yt topi L sama dengan mu plus et plus L bersyarat y1 y2 sampai yt minus theta et plus L bersyarat y1 y2 sampai yt. Karena nilai harapan et plus L bersyarat yt1 sampai dengan yt itu sama dengan ekspektasi et plus 1 yang sama dengan 0, dan ekspektasi et plus 1 minus 1 bersyarat y1 sampai yt sama dengan ekspektasi et plus 1 minus 1 sama dengan 0, maka yt topi L itu akan sama dengan mu untuk L lebih besar dari 1. Berikutnya adalah model ARIMA yang non stasioner. Kita misalkan pada random walk with drift, modelnya adalah yt sama dengan yt plus 1 plus et, driftnya itu adalah theta 0, atau ada interceptnya yaitu theta 0, atau theta 0 nya tidak sama dengan 0, maka kita bisa lihat bersama 9.323. Maka peramalan untuk satu periode ke depan, yt topi 1 itu sama dengan ekspektasi yt bersyarat y1 y2 sampai yt plus theta 0 plus et plus 1 bersyarat y1 y2 sampai dengan yt. Kemudian sebagaimana kita di slide sebelumnya, nilai harapan yt bersyarat y1 y2 sampai dengan yt adalah yt, maka tinggal yt plus theta 0, kalau nilai harapan et plus 1 bersyarat y1 y2 sampai dengan yt adalah nilai harapan dari et plus 1, nilai harapan dari et plus 1 itu sama dengan 0. Jadi untuk random walk with drift, yt topi dalam kurung 1 atau peramalan satu periode ke depan itu sama dengan yt, data itu sendiri, plus theta 0 atau interceptnya. Untuk peramalan L periode ke depan, yt topi L sama dengan yt topi L minus 1 plus theta 0. Untuk L bisa sama dengan 1, atau kita bisa tulis yt topi L sama dengan yt plus theta 0 E. Theta 0 L. Untuk L lebih besar sama dengan 1. Dan untuk theta 0 yang tidak sama dengan 0, maka peramalan tidak akan konvergen untuk lead atau periode waktu yang panjang, karena tergantung pada nilai lead time-nya itu. Untuk peramalan error peramalan untuk satu periode ke depan, yaitu selisih observasi dengan peramalannya, itu akan sama dengan et plus 1. Untuk error peramalan L periode ke depan, kita peroleh et plus 1 plus et plus 2 plus dan seterusnya plus et plus L, dan ragamnya sama dengan L sigma E kuadrat. Dan ini tidak konstan karena sangat tergantung pada lead time. Selanjutnya untuk model ARIMA P, Q, peramalan untuk L periode ke depan, ini kita gantikan
T dengan T plus 1, kemudian kita peroleh 9.328. YT topi L sama dengan P1 YT topi L minus 1 plus P2 YT topi L minus 2 dan seterusnya plus theta 0. Ini untuk MA nya. Kalau P1 sampai PP itu untuk AR nya. Kemudian untuk theta 0 itu adalah driftnya, kemudian minus theta 1 sampai theta Q itu untuk MA nya. Dan kita tahu nilai harapan ET plus C besar T1 Y2 sampai YT adalah sama dengan 0 untuk J lebih besar dari 0 dan akan sama dengan ET plus C untuk J nya kurang dari sama dengan 0. Peramal untuk satu periode ke depan, misalkan pada model ARMA 1,1 yaitu YT topi 1 sama dengan Pi YT plus theta 0 minus theta ET. Untuk dua periode ke depan, YT topi dalam kurung 2 sama dengan Pi YT topi 1 plus theta 0. Untuk peramalan L periode ke depan, YT topi L sama dengan Pi YT topi T L minus 1 plus theta 0 untuk L lebih besar sama dengan. Kemudian 9330 dan 9331 dapat dinyatakan dalam bentuk secara umum di 9332 yaitu YT topi L sama dengan mu plus theta topi theta mu plus pi pangkat L YT minus mu minus pi L minus 1 ET. Untuk L lebih besar sama dengan 1 dan untuk L lebih besar dari Q maka akan berlaku di 9333 yaitu YT topi L sama dengan P1 YT topi TL minus 1 sampai PP YT topi L minus P plus theta 0. Dari persamaan 5.3.17 yaitu theta 0 sama dengan mu dalam kurung 1 minus P1 sampai minus PP, kita masukkan 933 kita peroleh YT topi L minus mu sama dengan P1 YT topi L minus 1 minus mu sampai dengan plus PP YT topi L minus P minus mu untuk L lebih besar dari Q. Dan kita bisa lihat di appendix G untuk model A5 itu dapat dinyatakan dalam truncated linear process yaitu YT topi L sama dengan CT dalam kurung L plus IT dalam kurung L untuk L lebih besar dari 1 di mana CT dalam kurung L itu sebagai fungsi dari data sebelumnya, data saat ini dan data sebelumnya yaitu YT minus 1 dan seterusnya, sementara IT dalam kurung L itu adalah fungsi dari errornya. Jadi CTL itu sebagai fungsi dari datanya, kemudian ITL nya sebagai fungsi dari error. Nanti Anda bisa lihat lebih detail di appendix G. Maka berdasarkan A5 dalam bentuk truncated tadi, kita bisa dapatkan YT topi L sama dengan nilai harapan CT dalam kurung L bersyarat Y1 Y2 sampai dengan YT dan plus EIT L dalam bersyarat Y1 Y2 sampai YT itu sama dengan CTL karena ITL tadi fungsi dari error. Kita tahu nilai harapan error sama dengan 0, maka tinggal CT dalam kurung L. Error peramalan untuk L periode ke depan sama seperti sebelumnya bahwa error itu selisih antara observasi dengan prediksi atau peramalannya. Kita tinggal masukkan YT plus L sama dengan CT dalam kurung L plus IT dalam kurung L minus CT dalam kurung L tinggal IT dalam kurung L sama dengan fungsi dari errornya. Dan secara umum untuk model A5 yang invertible, maka nilai harapan dari IT dalam kurung L sama dengan 0 dan ragam errornya sama dengan sigma E kuadrat sigma WJ kuadrat, J nya 0 sampai dengan L minus 1, dan untuk periode waktu yang panjang maka var ET dalam kurung L nya sama dengan atau mendekati sigma E kuadrat sigma WJ kuadrat, J nya sama dengan sampai tak hingga, atau var ET dalam kurung L sama mendekati gamma 0 untuk L yang besar. Ya, jadi nilai harapan dari errornya itu sama dengan 0 dan ragamnya konstan.
Kemudian untuk model ARIMA yang non stasioner, untuk model ARIMA P1, Q atau kita bisa tulis ARIMA P plus 1, Q, yaitu sebagaimana di 9.340 YT sama dengan V1 YT minus 1 dan seterusnya sampai IP plus 1, kemudian ditambah ET minus theta 1 ET minus 1 sampai theta ET minus Q, dan V1 itu sama dengan 1 plus P1 VC sama dengan PC minus 1, dan VP plus 1 itu sama dengan minus PP. Untuk model ARIMA 1,1,1 maka akan berlaku YT minus 1 sama dengan Pi YT minus 1 minus YT minus 2 plus theta 0 plus ET minus theta ET minus 1. Ini model ARIMA 111 yang ada konstantanya, yaitu theta 0 atau ada interceptnya itu. YT sama dengan, kita pindahkan YT minus 1 di sebelah kanan, tinggal yaitu 1 plus Pi YT minus 1 minus Pi YT minus 2 plus theta 0 plus YT minus theta YT minus 1. Ramalan untuk periode 1, 2, dan L 9342 itu YT topi dalam kurung 1 sama dengan 1 plus Pi YT minus Pi YT minus 1 plus theta 0 minus theta YT topi 2 dan seterusnya. YT topi L sama dengan 1 plus Pi YT topi TL minus 1 minus Pi YT topi TL minus 2 plus theta 0. Dan error peramalan pada periode waktu L sama dengan 9.343, yaitu ET plus L plus P1 ET plus L minus 1 plus C sampai C L minus 1 ET plus 1, dan nilai harapan dan ragam dari error peramalan pada periode waktu L yaitu sama dengan nilai harapan dari errornya sama dengan 0 dan ragamnya sama dengan sigma kuadrat sigma WC kuadrat, nya 0 sampai L. Kemudian kita pelajari untuk ARIMA 0,1,1 atau IMA 1,1 dengan konstanta atau intercept atau istilahnya drift juga ini, IMA 1,1 dengan konstanta atau konstantanya tidak sama dengan 0, yaitu YT sama dengan YT minus 1 plus theta 0 plus ET minus theta ET minus 1. Kemudian YT topi L sama dengan YT topi L minus 1 plus theta 0 minus theta ET, atau kita bisa tuliskan sama dengan YT plus L theta 0 minus theta ET. YT topi 1 ya, misalkan satu periode ke depan sama dengan 1 minus theta YT plus 1 minus theta YT minus 1 dan seterusnya. Kemudian ET dalam kurung L itu sama dengan ET plus L plus dan seterusnya. Selanjutnya kita akan masuk ke model ARIMA 0,1,1 atau IMA 1,1 ya, dengan konstan. Modelnya seperti itu, kan YT topi L nya sama dengan YT topi L minus 1 plus theta 0 minus theta ET sama dengan YT plus L theta 0 minus theta ET. Kemudian untuk L nya sama dengan 1 atau satu periode ke depan, YT topi 1 itu sama dengan 1 minus theta YT plus 1 minus theta dikalikan theta YT minus 1 dan seterusnya, merupakan EWMA untuk theta sama dengan 0. Jadi akan membentuk
exponential weighted moving average ketika theta 0 sama dengan 0. Dan untuk error peramalannya sama dengan pada lead time L sama dengan ET plus L plus 1 minus theta ET plus L minus 1 dan seterusnya sampai 1 minus theta ET plus 1. Untuk L bisa sama dengan 1 dan ragamnya, ragam error sama dengan sigma E kuadrat 1 plus L minus 1 dikalikan 1 minus theta pangkat 2. Dan Cj sama dengan 1 minus theta untuk J positif. Jika theta 0 tidak sama dengan 0, maka peramalan itu akan membentuk garis lurus dengan slope-nya sebesar theta 0. Tetapi jika theta 0 sama dengan 0, maka peramalannya akan sama untuk semua lead time, yaitu YT topi L sama dengan YT minus theta itu. Berikutnya untuk IMA 2,2, YT sama dengan 2 YT minus 1 minus YT minus 2 plus theta 0 plus YT minus theta 1 YT minus 1 minus theta 2 YT minus 2. Untuk YT topi 1 atau lead time 1 sama dengan itu. Kemudian untuk lead time 2 sama dengan 2 YT topi 1 minus YT plus theta 0 minus theta 2 YT sampai YT topi L sama dengan 2 YT topi L minus 1 minus YT topi L minus 2 plus theta 0 untuk T nya lebih dari 2. Dan YT topi L sama dengan A plus B L plus theta 0 per 2 L kuadrat, dimana A nya sama dengan itu di 993 dan B nya sama dengan D bersama 9.9.4. Sama penjelasan seperti sebelumnya, jika konstantanya itu tidak sama dengan, maka peramalannya itu akan membentuk kurva kuadratik di lead time L. Tetapi jika konstantanya itu sama dengan 0, maka peramalannya akan membentuk garis dengan slope-nya sebesar garis lurus besar YT topi T YT topi dalam kurung 2 dikurangi YT topi T dalam kurung 1, dan akan melalui di dua titik peramalan, yaitu YT topi 1 dan YT topi 2. Dan ragam untuk YT topi merupakan fungsi dari L, yaitu di 9.95 J nya sama dengan 1 plus theta 2 dan plus 1 minus theta 1 minus theta 2J untungnya. Kemudian setelah kita mendapatkan peramalannya, kita juga bisa mendapatkan selang kepercayaannya atau selang kepercayaan hasil peramalan atau hasil prediksinya yang disebut sebagai prediction limit. Jadi kita bisa membentuk selang kepercayaan untuk hasil peramalan sebagaimana di 9.42, yaitu YT topi dalam kurung L plus minus Z1 minus alfa per 2 akar var ET dalam kurung L. Jadi titik-titik kecilnya itu adalah batas bawah dan batas atas dari selang kepercayaan. Kemudian bulat-bulatnya itu adalah hasil forecast. Berikutnya pada data darat waktu di industri color. Ini kita gunakan model R5 dengan lead time-nya sebesar 12. Kemudian kita peroleh selang kepercayaannya. Yang di buntar-buntarnya itu hasil estimasinya, hasil peramalannya. Kemudian garis kecil-kecil itu batas bawah dan batas atas dari prediction limit atau dari selang kepercayaan peramalannya. Berikutnya pada data Canadian itu kita peroleh prediction limitnya
ini dengan lead time 25 tahun. Hasilnya seperti ini dengan modelnya AR3. Ini untuk mengupdate hasil peramalan pada model A5. Jadi YT topi T+1 dalam kurung L itu sama dengan YT topi L+1 plus CL YT +1 minus YT topi 1, dimana YT +1 dikurangi YT topi 1 itu merupakan error peramalan aktual pada waktu T+1, dan YT sementara YT +1 itu adalah hasil observasinya. Jadi kita bisa gunakan hasil peramalan untuk peramalan periode berikutnya. Itu namanya updating A5 forecast. Kemudian kita akan pelajari forecast untuk EWMA. Ini adalah model A5, YT sama dengan P1 YT-1 plus PT YT-3 plus ET YT +1 nya sama dengan P1 YT plus P2 YT-1 dan seterusnya sampai plus YT +1, dan YT topi 1 atau peramalan 1 periode ke depan itu sama dengan P1 Y1 plus P2 YT-1 dan seterusnya. ET +1 nya hilang karena ini sudah ditambahkan nilai harapan di ruas kiri dan sehingga pada model A5 yang invertible maka bobot P nya akan diperoleh sebagaimana di persamaan 9.7.2 yang kita telah pelajari pada slide sebelumnya, dengan P0 nya sama dengan minus 1. Untuk IMA 1,1 maka kita bisa peroleh YT sama dengan YT-1 plus YT-θ YT-1, dimana P sama dengan 0, D sama dengan 1, dan Q sama dengan 1. Satunya sama dengan 1, maka kita peroleh P1 sama dengan 1 minus θ, P2 sama dengan θ, 1 minus θ. Secara umum PJ itu akan sama dengan θ PJ minus 1 untuk J nya lebih dari 1. Atau kita bisa tuliskan PJ sama dengan 1 minus θ kali θ pangkat J minus 1 sama 9.7.3, dan kita bisa tulis 9.71 itu dalam bentuk sebagaimana di 9.74. Kita lihat bahwa bobot P nya itu akan menurun secara eksponensial. Sigma PJ nya akan sama dengan 1, dan YT topi 1 periode ke depan atau YT topi 1 dalam kurung 1 disebut sebagai exponential weighted moving average. Sehingga kita peroleh YT topi 1 sama dengan 1 minus θ YT plus θ YT minus 1 dalam kurung 1, dan YT topi 1 itu sama dengan YT topi P-1 dalam kurung 1 atau peramalan sebelumnya ditambah 1 minus θ kalikan YT dikurangi hasil peramalan sebelumnya pada satu periode. Berikutnya adalah forecasting transform series atau peramalan pada data darat waktu yang telah ditransformasi. Transformasi yang telah kita pelajari adalah transformasi differencing dan transformasi log. Transformasi differencing itu untuk membuat data stasioner terhadap rata-rata, dan transformasi log untuk membuat stasioner terhadap ragam. Jadi caranya untuk ada dua metode untuk peramalan data yang telah dilakukan transformasi differencing, yaitu kita lakukan peramalan pada data non stasioner yang asli menggunakan kesamaan 9.328, atau cara yang kedua kita lakukan peramalan pada data yang telah didiferensikan.
Kemudian kita kembalikan ke data asalnya. Jadi ada dua cara ya, kita gunakan 9.328 atau hasil diferensinya kita lakukan peramalan, kemudian kita kembalikan hasilnya itu ke asal. Misalkan pada IMA 1,1 ini modelnya di 9.81 dengan konstantanya sama dengan 0. Untuk YT topi L sama dengan di 9.82 sama dengan YT topi L minus 1. Hasil diferensinya itu WT sama dengan YT minus YT minus 1. Maka akan di forecast WT plus L, yaitu WT topi 1 sama dengan minus theta IT. Dan WT topi L itu akan sama dengan 0. Untuk L lebih dari 1. Untuk peramalan IMA 1,1 di mana WT topi 1 sama dengan YT minus 1 dikurangi YT, WT topi 1 sama dengan minus theta IT, ekuivalen dengan YT topi 1 sama dengan YT minus theta IT. Kemudian WT topi L itu sama dengan YT topi L minus YT topi L minus 1. Dan bersama 9.8 akan menjadi bersama 9.82. Dan hasil yang sama akan diperoleh pada differencing di mana untuk order yang lebih dari 1, yaitu akan membentuk transformasi linear dengan konstanta. Ini juga disebutkan bahwa transformasi linear yang lain juga dapat digunakan selain menggunakan differencing pada data deret waktu seasonal. Kemudian bagaimana untuk forecasting pada data deret waktu yang telah ditransformasi menggunakan log, transformasi log, yaitu YT, misal YT sama dengan data deret waktu awal, ZT sama dengan log YT, maka nilai harapan dari YT plus L besar dari 1 sampai YT akan lebih besar dari eksponensial nilai harapan YT plus L bersyarat Z1 sampai ZT. Nilai eksponensial ZT topi L bukan jumlah kuadrat minimum error peramalan bagi YT plus 1. Untuk itu digunakan data asli X yang berdistribusi normal dengan parameternya mu dan sigma kuadrat. Diperoleh nilai harapannya adalah eksponensial mu plus sigma kuadrat per 2. Mu nya itu sama dengan nilai harapan ZT plus L bersyarat Z1 sampai ZT. Dan ragamnya sama dengan ragam ZT plus L bersyarat Z1 sampai ZT. Kita peroleh sama dengan var ET plus L, merupakan jumlah kuadrat minimum dalam peramalan data aslinya, yaitu eksponensial ZT topi L plus setengah var ET dalam kurung L di 9.8. Baik, untuk latihan bisa Anda kerjakan soal di buku Krayer halaman 213, soal 91, 94, dan nomor 9.9 sampai 9.14. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.